Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi Madam Suki udah lama ya tidak memprediksi atau tidak membahas mengenai case-nya Mas Arya Daru begitu. Karena dari awal Madam Suki kan juga mengawal kasus case-nya Mas Arya Daru ini. Tapi yang seperti juga aku memprediksikan bahwa ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang pastinya dilalui di case ini. Kita pasti juga tahu ya, ada sebuah case yang sangat mengerikan di mana ada seorang wanita muda yang mereka ini mempunyai sebuah hubungan kos di sebuah daerah di Surabaya. Dan kemudian si cewek ini dimutilesong sama pasangannya, yang mana mereka ini hidup selama tanpa perkawinan itu 5 bulan ya, dan itu mengerikan sekali. Tapi di sini kita melihat ya kita wajib dan berterima kasih kepada kepolisian Indonesia, dan itu tidak memakan waktu yang lama, dan itu terungkap siapa pelakunya, ya kan? Yang mana bagian-bagian tubuh dari wanita muda ini yang dimutilasi selama terdiri dari 65 bagian. Ini ngeri banget ya. Itu tercecer di beberapa tempat dan polisi itu menemukannya. Tapi case-nya Arya Daru ini kenapa sulit? Tapi Madam Suki sudah memberikan kisi-kisinya kepada kalian, atau kita menjadi aware ya, kalau kondisi atau sebuah case yang sulit itu pasti ada orang-orang yang mana orang-orang yang bermain mata atau orang-orang yang ya kita tahu lah ya. Sebenarnya netizen ini nggak bodoh-bodoh amat kok. Netizen ini justru sangat pinter dan kritis begitu loh ya. Tetapi ya sepertinya kita memang kayak seperti kayak kita diajak main petak umpat atau main puzzle gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau ada sebuah kondisi yang sulit, rumit, itu pasti ada orang-orang yang mempunyai sesuatu, ya kan? Yang sedang bermain mata, begitu loh. Nah, oke. Jadi ayo kita dengarkan. Ini ada berita baru. Karena Madam Suki ada yang komen nih. Madam Suki prediksi tentang artis itu nggak penting. Yang penting adalah masalah atau case-nya Mas Arya Daru begitu ya. Tapi ya Madam Suki sangat appreciate ya, sangat menghargai komentar itu gitu. Tapi sekarang kita mau masuk lagi ke sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan kisi-kisinya. Dan terus terang ya, kalau Madam Suki mau membuat prediksi itu nggak tahu mau nanya apa gitu ya. Ya, karena Madam Suki juga masih harus bagi-bagi waktunya gitu. Oke, without any further ado, ini ada kabar yang mesti kita dengar bersama-sama ya. Dengan keluarganya ini ya sebagai amunisi atau bahan bagi penyidik untuk mengungkap, karena kan dari awal Polda juga menyampaikan bahwa ini tidak dihentikan, tapi masih terbuka peluang untuk ditindaklanjuti kan, diteruskan gitu. Nah, sekarang saya akan mungkin mundur lagi mau bertanya tentang tadi di awal kan Ibu menyampaikan ketika baru pertama terjadi kejadian, kebetulan LPSK dari sana, terus datang bersanggup bla 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 gitu ya. Nah, ini emang dari awal ketika kejadian ini sekali lagi bukan LPSK untuk menyimpulkan ya tentu, karena LPSK tidak berwenang untuk menyimpulkan itu. Kan. Tetapi pertanyaan saya adalah kenapa LPSK saat itu bisa untuk datang terlepas kebetulan tidak gitu, bisa tiba-tiba kepikiran ke sana ke keluarganya. Tentu kan mungkin peristiwa seperti ini tidak cuma satu ya mungkin ya yang ditemukan ini dulu. Nah ini kebetulan saja ini adalah diplomat itu meninggal. Apa memang dari awal mungkin sudah ngerasa ini kayaknya perlu kita temuin keluarganya deh, karena ada sesuatu yang janggal atau apa sebagai insting manusia kan, LPSK juga manusia kan itu. Tentu saya tidak tahu apakah itu datang empati sebagai manusia atau
datang ke sana memang ingin mencari tahu karena kebetulan. Oke, jadi kalian bisa mendengarkan sendiri informasi terbaru dari Sindo News ya, yang mana wakil LPSK ini ternyata pernah menemui ADP ya, dan pada saat ini LPSK itu memang seperti apa ya, kepengen membantu untuk mengungkapkan case ini. Tapi itu adalah sinyal-sinyal yang baik ya, dimana pada saat sekarang ini dan itu sudah terjadi, keluarga dari ADP itu sudah speak up untuk mencari keadilan, dan ada beberapa dari perlindungan hukum ya atau pengacara, beberapa pengacara yang sudah melibatkan atau memberikan pendampingan hukum kepada keluarga ADP. Itu bagus banget. Without any further ado, Madam Suki mau melihat kisi-kisinya sampai di manakah case ini ya, dan apa kesulitan yang dihadapi oleh keluarga. Dan ini adalah terupdate yang baru, dan jika ada sesuatu yang kalian ingin tanyakan, tolong berikan komentar kalian. Karena terus terang Madam Suki kan tidak mengikuti perkembangan baru. Katanya ya, yang aku baca di komentar itu makamnya itu digali. Siapa yang menggali atau kenapa? Nah, seperti itulah ya. Kita juga pengen tahu. Oke. Kita minta izin dulu dari semesta untuk Madam Suki melihat isi-isinya. Oke, cukup nyaring ya. Nah, jadi gini, kita juga bertanya-tanya sampai sekarang, kemana si D dan si V itu? Karena katanya dari informasi dari sosial media, dari keluarganya, ya, mereka ini harusnya, ya, kedua saksi ini, kenapa tidak digali ya? Kenapa yang kita ketahui itu kejadian di GI aja? Padahal siang harinya mereka bertiga ini ketemuan makan mie ayam dan membicarakan pekerjaan. Pekerjaan apa yang dibicarakan, ya kan? Terus ada chat dari almarhum istrinya juga. Itu mereka harusnya juga memberikan sebuah update-updatean ya dari kepolisian tentang si V dan si D ini. Kenapa mereka malah cuti? Itu aja kita juga belum tahu updateannya. Dan juga yang Madam Suki juga kepengen tergelitik pengen tahu ya, siapa sih orang yang disuruh, yang dia pakai hoodie, yang menyerahkan amplop coklat kepada keluarganya, dan itu amplop coklatnya itu diberikan kepada ART-nya. Siapa orang itu? Apakah orang yang berhoodie itu berhubungan dengan orang-orang yang di balik layar ini, atau itu orang yang dibayar? Misalkan ada tukang ojek atau tukang apalah ya, tukang bersih-bersih ya. Terus dibilang, Pak nanti pakai hoodie ya, Bapak tutupin wajahnya, Bapak serahkan sama ini, saya drop ya, saya kasih uang. Kita nggak pernah tahu. Dan itu sampai di mana kita juga nggak ngerti. Oke, izinkan Madam Suki untuk melihat disclaimer, dan ini prediksi. Mentang-mentang Madam Suki lagi sekolah lagi ya. Memang lagi banyak tugas skripsi pada saat ini. Jadi ngomongnya keplecot ya. Nanti keplecot ya. Oke lah ya. Kita lihat. Disclaimer masih. Oke. Jadi kita lihat yuk. V dan D. Apakah perkembangan mereka ini? Apakah mereka ini sudah ditanya-tanyain secara detail
oleh pihak yang berwenang. Kita mau tahu, ya kan? Kita lihat. Di sini ada Two of Pentacles. Oke, kita tahan dulu. 2 koin. Two of Wands. Oke, bagus. Queen of Cups. Jadi gini ya. Namanya juga prediksi ya. Bisa benar, bisa meleset, bisa nyerempet-nyerempet. Ya, namanya juga prediksi. Two of Pentacles. 2 koin. Dilambangkan seorang wanita yang memegang koin dan koinnya itu tidak seimbang. Jadi di sini ada sebuah ketidakseimbangan, ya, karena diceritakan 2 orang ini setelah kejadian itu mereka hilang, tidak ada kabar. Katanya itu mereka sedang cuti, ya, kok aneh banget. 2 orang yang pada masa paling krusial di detik-detik kematian ADP. Ya, itu kok justru nggak ada. Hadir nggak mereka dalam pada saat dikuburkan ADP ini, mereka hadir apa enggak? Kalau enggak, itu tentu saja sesuatu keanehan yang luar biasa janggalnya. Padahal mereka ada di waktu yang paling krusial. Nah, di sini ada masa menunggu. Siapa yang menunggu? Apakah penyidik itu menunggu mereka sampai kembali? Kembali dari mana? Dan apa alasan mereka kok tidak ada? Hilang atau cuti? Apa alasannya? Ini loh seharusnya digali yang lebih dalam lagi. Karena Suki sudah membuat prediksi itu terlalu banyak. Ya kan? Banyak sekali prediksinya. Jadi ini kita hanya update aja supaya case ini tidak hilang. Oke? Dan ini sepertinya kok belum ada sebuah pendalaman, penggalian atau apalah ya. Maksudnya 2 orang ini di waktu yang krusial harusnya ada sebuah kelanjutannya. Jadi kita sangat senang ya, sangat bahagia di mana keluarga dari ADP ini sedang mencari keadilan. Ya. Jadi menurut kita semua harusnya 2 orang saksi ini harus lebih difokuskan ya, supaya kita tahu update-annya bagaimana. Ya. Terus, apa kesulitan dari keluarga ini untuk mencari sebuah keadilan? Kita lihat di kartu berikutnya. Apa kesulitannya? Ya, ini ya. Ya, di sini ada matahari. Di sini ada anjing. Ya, ini kita membaca simbol. Di sini ada ular. Oke. Kalau kita teringat ya, ayahanda ADP bercerita. Di balik ketegaran beliau ada sebuah perasaan sedih yang tidak bisa digambarkan, dan rasanya kita harus menyelami ya. Ketika kesedihan itu bisa kita rasakan. Begitu ya. Nah, makanya diawali beliau mengatakan, bercerita betapa ya sulitnya kedua pasangan ini di masa lalu untuk memperoleh anak, gitu kan ya. Dan itu anaknya adalah anak satu-satunya. Ketika kita secara psikis atau secara psikologi, ketika kita masuk ke dalam sebuah cerita itu, ada kesedihan yang tidak bertepi, begitu ya. Nah, oke. Jadi kesulitan apa yang
didapatkan atau dialami oleh keluarga ADP ini ketika mencari sebuah keadilan, rasa keadilan untuk anaknya. Di sini ada matahari. Matahari ini adalah sebuah lambang kehangatan atau kesuksesan. Jadi kesuksesan itu memang bukan diberikan, ya. Ini kan mereka sedang mencari keadilan. Jadi keadilan itu harus benar-benar dicari sama mereka. Ini adalah sebuah kesulitan. Kan kita nggak tahu. Mungkin mereka sudah mencari tahu kepada dua saksi itu, ya, dua saksi yang paling krusial itu. Tetapi keluarga ini barangkali tidak bisa menemukan pintu untuk menghubungi mereka. Bayangkan, kan dikabarkan si V ini adalah istri dari siapalah, ya kan, orang yang mempunyai power. Nah, bayangkan, bapak ini atau keluarga ini untuk menghubungi dua orang itu aja nggak tahu bagaimana caranya, karena tidak memiliki pintu, tidak memiliki akses. Ya, oke. Nah, seperti itu. Siapa ini? Buat Risma. Itu sudah dibalas sama ini ya, sama apa tuh namanya? Sama admin. Sudah dibalas, ya. Tapi masih centang satu. Oke. Nah, terus di sini ada kesulitan. Ya. Makanya di sini keluarnya adalah matahari. Oke. Dan di sini ada anjing. Anjing itu adalah lambang kesetiaan. Kesulitan dari keluarga ADP pada saat ini, mereka tidak tahu mana orang-orang yang memang membantu, mana orang-orang yang pura-pura membantu, dan mana orang-orang yang tidak mau membantu. Ya, jadi bayangkan, ADP adalah seorang diplomat pada saat beliau hidup. Ya, keluarga itu masih meraba mana orang-orang yang mau membantu keluarga ADP untuk mencari keadilan, mana yang pura-pura saja dan mana yang tidak mau membantu. Membantu dalam hal apa? Mencari keadilan, karena topiknya adalah mencari keadilan. Dan ular. Ular itu apa? Ular itu adalah kelompok atau orang-orang yang mana di sini orang-orang ini memang sangat menginginkan kematian ADP. Sepertinya kita masih tidak bisa berpikir, ya, tidak bisa memikirkan bahwa hal itu, kalau ADP itu melakukan bundir, itu rasanya kok sangat tidak mungkin. Bagaimana memplakban diri kita? Kalau kita plakban, gini aja deh, kalian ambil plakban, ya, malam-malam, ya, kalian praktekkan sendiri. Bunyi plakban itu sangat keras. Masa sih penghuni di situ, sorry to say, budek, ya kan? Masa sih mereka nggak mendengarkan? Apa alasannya? Hujan. Itu kan, apalagi hujannya rintik-rintik, masih bisa terdengar. Apakah ADP itu membunyikan musik? Ya kan? Nah, sekeras apa musik itu? Banyak sekali yang harus digali di sini. Oke. Nah, ular di sini adalah lambang sebuah apa ya namanya? Kayaknya kita itu kayak berusaha untuk diarahkan, ya, bahwa ini ada sebuah permainan. Nah, keluarga ADP pun ini merasakan itu. Makanya kalau kita bertanya tentang sebuah kesulitan ini adalah cerita-cerita itu seperti sebuah cerita yang mengarah ke manipulatif, ya. Seperti kita itu diberikan sebuah cerita yang tidak masuk akal. Nah, ini juga ketika mereka mencari keadilan untuk ADP, ada
sesuatu hal yang sepertinya cerita itu seperti kita dipaksain gitu loh. Ya. Oke, jadi ayo kalau kalian memang bersedia kita up lagi. No viral, no justice, begitu katanya ya. Sayingnya begitu di negeri kita ya. Jadi kita bantu juga untuk mencari sebuah rasa keadilan agar didapatkan oleh keluarga ADP. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222 9023699 ya. Terus buat kalian juga yang mau minyak muda untuk mengurangi keriput, flek, juga membuat kalian awet muda, silakan bertanya bagaimana mendapatkannya ya. Dan ada juga produk-produk lain seperti garam hitam, di mana garam hitam ini bisa untuk membuka aura kita supaya rezeki kita lancar, supaya hubungan kita sama keluarga, hubungan kita sama pasangan itu menjadi baik kembali, atau hal-hal yang bersifat spiritual. Atau misalkan kita yakin, aduh kayaknya aku ini lagi dikerjain deh sama seseorang ya, yang berbau-bau metafisika. Kalian silakan aja untuk bertanya, karena barang-barang produk-produk Madam Suki ini ada beberapa, ada banyak ya. Kalian tanyakan aja produk Madam Suki apa aja, begitu ya. Ada juga parfum untuk cinta, ada juga untuk membuka aura, atau juga untuk, pokoknya kalian tanyakan aja deh, terlalu panjang kalau Madam Suki mau jelaskan sini. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya, I love you all. Kita doakan keadilan ADP terjadi. Salam cahaya.